Dan masih dengan pola yang sama, masih ada 4 amplop pertanyaan di depan yang sudah dirumuskan oleh tim panelis yang harus Anda pilih dan juga Anda jawab. Ya, harap diperhatikan di segmen ini setiap jawaban kandidat akan ditanggapi oleh kandidat lain. Masing-masing kandidat memiliki waktu 2 menit untuk menjawab dan kandidat lain berkesempatan menanggapi dengan waktu 1 menit. Saya persilakan kandidat nomor urut 2 untuk mengambil kembali amplop pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, diserahkan Terima ke Mbak kasih. Afi. Ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari panelis untuk kandidat nomor urut 2. Data-data Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 menunjukkan terdapat alih fungsi lahan dari pertanian ke industri 700 hektar are per tahun. Ruang terbuka hijau wilayah perkotaan seluas 49 hektar are lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 77 hektar are. Luas lahan kritis 634.601 hektar. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan rencana tindak aksi yang akan dilakukan? Silakan dijawab, waktu Anda 2 menit. RT/RW harus kita jadikan pegangan ya, karena Harap tenang, Bapak alih Ibu. lahan itu terjadi karena pelanggaran-pelanggaran terhadap RTW. Jadi itu mesti ditinjau kembali. Data dari yang kita dapatkan bertahun-tahun RTW tidak ditinjau. Jadi itu pertama kali harus dilakukan. Kemudian yang kedua, sebetulnya lahan kritis itu bisa menjadi simpanan kita. Kalau kita bisa lakukan perbaikan-perbaikan, lakukan rehabilitasi. Yang paling penting adalah bagaimana caranya antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu bersinergi untuk menata ruang keseluruhan. Karena kita tidak bisa membiarkan terus-menerus konversi lahan yang berlebihan, karena kita mesti menjaga juga ketahanan pangan. Semakin banyaknya lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan industri, kemudian perumahan, komersial, itu artinya ancaman terhadap kedaulatan pangan. Mengapa demikian? Karena dari sawahlah kita memproduksi pangan. Nah, yang bahaya adalah kalau konversi lahan itu terjadi sewenang-wenang, terjadi dengan serampangan. Itu tidak saja mengancam suplai makanan, tapi juga mengancam keseimbangan lingkungan. Dan kami berdua akan komit melihat kembali RT/RW, membicarakannya keseluruhan dengan para bupati dan wali kota, termasuk dengan pengusaha, karena pengusahalah pemutar ekonomi kita. Jadi kita mesti ajak bicara. Tapi kuncinya adalah bagaimana gubernur itu bisa menjadi semacam dirijen, semacam konduktor dari seluruh orkestra kehidupan perekonomian. Kita bicara dengan bupati, dengan wali kota, dengan pengusaha, dengan para developer, supaya lahan itu dikelola dengan sebaik-baiknya, lahan itu dikelola dengan maksimal, dan tadi menjaga keseimbangan, menjamin ketersediaan pangan untuk masa depan. Masih ada 13 detik, mau ditambah? Dirasa cukup atau mau ditambahkan? Baik. Kalau gitu silahkan kandidat nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Mohon maaf, saya menanggapi pernyataan atau Ya. Menanggapi pernyataan dari kandidat lain. Baik, ada satu yang ingin saya tanyakan. Ketika kemudian haknya atau tanah itu milik rakyat dan mereka ingin menjual sendiri, padahal itu lahan subur, kira-kira cara ngeremnya gimana? Itu aja. Silakan ditanggapi tanpa perlu jawab. Dirasa cukup? Langsung ditanggapi? Ya, jadi Perda RT/RW kita kan baru dibahas di DPRD-nya. Jadi kita tunggu hasil kajiannya. Semoga. Ya, Tidak. saya menjawab. Mohon maaf, waktu Anda menanggapi 30 tanpa ada tanggapan lain. Masih ada waktu, Anda mau meneruskan tanggapan Anda? Oh, ini saya tanya ke mereka atau Anda menanggapi. Baik. Harap tenang. Rumus utamanya adalah Undang-Undang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kontrol itu saja yang mesti dipegang dengan sesuai tata ruang yang ada. Baik. Ya, Ya. dirasa cukup jawabannya? Sekarang kita beralih ke kandidat nomor urut 1 untuk mengambil amplop di depan. Silakan dibuka. Terima kasih. Ya, saya akan membacakan pertanyaannya.
Data BPS tahun 2017 menunjukkan angka pengangguran terbuka di Jawa Tengah sebesar 4,75%. Namun ironisnya di pasar kerja para tenaga terampil yang tersedia belum juga mampu memenuhi serapan tenaga kerja yang diperlukan. Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Silakan untuk dijawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda mulai berbicara. Kalau kita bicara strategi, maka hari ini kita bicara pemerataan. Kita bicara inklusi dan kita bicara pembangunan berkelanjutan yang berkualitas. Kalau kemudian kita ingin menciptakan lapangan kerja itu, ada banyak tingkatan yang bisa kita berikan. 1, mengundang investor. Maka alhamdulillah koran kemarin baru meluncing bahwa PMDN tertinggi ada di Jawa Tengah. Ini penanaman modal tertinggi dengan menggenjot investasi sehingga kita harapkan nanti itu membuka banyak lapangan kerja. Yang kedua, UMKM. Kita konsentrasi pada UMK-nya, mikro dan kecil. Maka ini yang coba kita dorong agar mereka bisa hidup mandiri. Teorinya Amartya Sen itu mengatakan kalau dia tidak bisa bekerja, kalau dia miskin, maka karena ada lack of capability. Maka ini yang mesti diberdayakan untuk mereka bisa hidup. Usaha kecil dan mikro inilah yang bisa kita dorong. Kita sudah hitung. Ternyata dari usaha mikro kecil itu, satu usaha mikro kecil itu minimal akan menumbuhkan 2 tenaga kerja. Maka itu kenapa kita memberikan 1. Bagaimana mereka secara pengetahuan dan keterampilan mesti kita latih. 2, mesti ada akses permodalan. Kenapa kita membuat suku bunga terendah di Indonesia yang hari ini dimiliki oleh Jawa Tengah melalui Bank Jateng. Dan yang ketiga, dengan pendampingan. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mendampingi mereka. Maka inilah yang coba kita dorong untuk membuka lapangan kerja yang jauh lebih banyak. Tentu di samping investasi-investasi dari swasta, dari pengusaha yang mesti kita buka dengan cara apa? Dengan cara memudahkan izin. Maka layanan publik harus makin berkualitas dengan membuka online, menggampangkan layanan dengan mudah, murah, cepat. Baik, silakan kandidat nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban tersebut. Waktu Anda 1 menit. Dimulai saat Anda berbicara. Karena itu, kita punya program menciptakan 5 juta lapangan kerja. Dan orang mengatakan, loh kok banyak betul. Banyak, karena sebagian yang sudah bekerja pun sebetulnya adalah setengah menganggur. Ada yang bekerja 10 jam seminggu, ada yang 20 jam seminggu. Itu sebetulnya bukan bekerja, itu sesuatu yang karena kepepet. Karena itu paling baik adalah kalau kita sebanyak mungkin. Dan yang paling cepat adalah menumbuhkan usaha kecil dan menengah. Karena memang serapan tenaga kerjanya lebih cepat. Apa yang kita lakukan? Nomor 1, memperbaiki budget untuk anggaran untuk sektor tenaga kerjaan. Dengan cara melatih, kemudian kerjasama dengan kampus-kampus, UNS, Undip, Universitas Jenderal Sudirman, swasta, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya menyediakan dukungan dari ujung ke ujung. Dari mulai modal, institusi, pemasaran, keterampilan, sampai pada perlindungan mereka sebagai pengusaha. Inilah pentingnya negara turun tangan untuk mengatasi pengangguran. Baik, kita berikan dulu aplaus pada kedua kandidat. Di segmen berikutnya, kami akan jeda pemirsa. Di segmen berikutnya akan kami hadirkan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat Jawa Tengah. Lalu apa komitmen dari para kandidat? Tetaplah bersama kami di debat terbuka Pilgub Jawa Tengah 2018. Menurut kamu, pilkada itu apa? Pilkada itu apa menurut kamu? Pilkada itu... Kalau menurut kamu apa? Jangan bertengkar ya.
Menerima perbedaan adalah kunci perang. Mari kita ciptakan Pilgub Jateng 2018. Becik tur nyenengke.